Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Kita masih melanjutkan pembahasan di kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Bagaimana supaya kamu menjadi orang yang kaya, menjadi jutawan. Yang itu diterang-terangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Qutaibah rahimahullah haddatsana rajul min ahli Makkah faqala asabat li syiddah wa dhiq fi rizqi wa saqatu li rajulin salih faqala uktub hadhihi al-ayat wa 'alliqha 'ala hududika al-ayman. Ada seseorang di ahli Makkah, dia itu terkena musibah fakir yang sangat banyak. Fakir yang sangat fakir, kesusahan mencari rezeki. Maka kemudian dia menyampaikan kepada seorang saleh, rajulin saleh. Maka kata orang saleh tadi, tulislah ini ayat-ayat. Kemudian ayat-ayat tadi dilipat, diikatkan di bahu kamu yang kanan. Jadi ini adalah supaya kalau rezekinya supaya dimudahkan oleh Allah, barokahnya ayat-ayat ini, tulis ayat-ayat ini, kemudian diikatkan di bahu kanan kamu. Yang ditulis adalah yang pertama, ini perhatikan nanti boleh dicatat. Pertama adalah ayat fa'asallahu ayyatiya bil fathi au amrim min indih, Al-Maidah 52. Yang kedua, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, Al-An'am 59. Yang ketiga, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, Al-A'raf 96. In tastaftihu faqad ja'akumul fath, Al-Anfal 19. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilaihim, Yusuf 65. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid, Ibrahim 15. Qala rabbi inna qaumi kadzabuni faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'ya minal mu'minin, Asy-Syu'ara 117 118. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim, Fatir 2. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, Az-Zumar 73. Inna fatahna laka fatham mubina, Al-Fath 1. Wa sabahu fathan qariba wa maghaniman katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima, Al-Fath 18-19. Fa fatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir, Al-Qamar 11. Nasrun minallah wa fathun qarib, As-Saff 13. Wa futihatis samaa'u fa kanat abwaba, An-Naba 19. Idza jaa nasrullahi wal fath, An-Nasr 1. Kemudian seorang tadi yang disampaikan oleh ulama mengerjakan itu dan masya Allah kemudian rezekinya luar biasa. Wa yassara li abwab rizki, dan dimudahkan saya pintu-pintunya rezeki dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Wa tanfa hadil ayat, begitu juga hadirin perhatikan di sini, bermanfaat juga ini ayat kalau dipakai untuk meningkatkan daya hafalnya. Kalau seseorang menghafalkan, daya hafalannya supaya lebih cepat, qiraatan wa hamlan biidznillah, baik itu dibaca atau dihafalkan ya, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat hadirin, cara agar supaya rezekinya dimudahkan oleh Allah adalah memperbanyak zikir. Tapi zikir-zikir sini diantaranya adalah zikrullah ta'ala min ahabbil a'mal ilallah wa huwa min aswabil ghina wa qad waradat azkarun khassah fi hadzal bab nazkuru minha. Ya, jadi zikir ini adalah cara-cara yang istimewa agar supaya daripada yang paling dicintai daripada amal-amal kepada Allah. Ini adalah dari sebab-sebabnya untuk rezekinya dimudahkan oleh Allah. Yang pertama yaitu berzikir
Yang pertama an Ibnu Umar radhiyallahu, diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, ada seseorang datang menyampaikan, ya Rasulullah, inna dunya adbarat anni wa tawallat. Ya Rasulullah, dunia ini, rezeki dunia ini yang saya rasakan adalah telah membelakangi diri saya, telah berpaling dari saya, sehingga saya kejar-kejar, saya tidak dapat. Saya termasuk orang yang fakir ya Rasulullah. Maka kemudian qala lahu, Rasulullah bersabda padanya, fa aina anta bin sholatil malaikah? Bagaimana kamu dengan apa itu salatnya para malaikat? Wa tasbihil khalaik, dan tasbihnya makhluk-makhluknya Allah. Hadirin, makhluknya Allah di semesta ini bertasbih. Ikan-ikan di laut, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, seluruh alam semesta, batu-batu, semuanya, pasir-pasir, alam semesta, planet-planet, semuanya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu. Nah, bagaimana dengan tasbihnya khalaik? Dengan itulah kamu, sebab tasbihnya malaikat itulah, tasbihnya para makhluk itulah kamu bisa mendapatkan apa itu berkahnya tasbih itu, kamu mendapatkan rezeki yang banyak. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul qabla tulu'il fajr, katakanlah, berzikirlah sebelum munculnya fajar. Jadi sebelum subuh, sebelum sholat subuh, menjalankan sholat, terus kemudian membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Bareng-bareng, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi azim astaghfirullah. Kata Rasulullah, kalau kamu berzikir ini 100 kali, ya'tika dunya shahiratan, maka dunia, rizki dunia kamu akan datang kepada kamu dengan hina. Jadi kalau kamu biasanya yang ngejar, dunia yang akan mengejar kamu. Amin Allahumma. Mau tidak melakukan ini? Lakukan, jangan males-males. Santri itu kalau pagi sholat dulu, terus kemudian baca ini, supaya rezekinya kamu, rezekinya orang tua kamu lancar, diberi lancar oleh Allah Subhanahu. Maka kemudian orang ini melakukannya. Sahabat ini kemudian melakukannya. Setelah melakukannya, fama adri, apa ini ya Rasulullah, laqad aqbalat alayya dunya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, dunia sekarang ini telah menghadap kepadaku. Dunia ini sekarang sudah datang berduyun-duyun kepadaku ya Rasulullah. Fama adri aina adha'uha. Terus kemana lagi saya harus menaruh harta benda saya ini ya Rasulullah? Sampai bingung ya. Kalau dunianya banyak, bingung harus taruh di mana. Mobilnya garasinya 1, punya mobil 4, bingung apa enggak? Punya mobil garasinya kamu cuma 1 ya. Sementara punya mobil taruh di tetangga, taruh di jalan-jalan, kepikiran setiap malam, kepikiran, wah bagaimana mobil saya, karena sudah terlalu banyak. Makanya ini caranya supaya rezekinya lancar, sholat sebelum subuh. Makanya jangan males-males, pokoknya agar sholat sebelum subuh dilakukan lancar, insya Allah rezekinya lancar. Amin Allahumma. Kalau sebelum subuh kok males-males, apalagi sholat subuhnya kelewat-kelewat, oh alamat fakir. Amin Allahumma. Yang mengaminkan kamu loh ya. Ya, yang mengaminkan Kak. Kan saya kan cuma Allahumma, yang melanjutkan kamu ya. Ya Allah. Jadi sebelum subuh baca apa tadi? Zikirnya apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Yang kedua hadirin yang dimuliakan oleh Allah, cara supaya dimudahkan rezeki dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajah, diriwayatkan daripada Imam Ali karramallahu wajah, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, man qala fi kulli yaumin mi'ata marrah, barang siapa berzikir setiap hari 100 kali, la ilaha illallah al-malikul haqqul, ulangi lagi, la ilaha illallah al-malikul, lagi la ilaha
100 kali. Fa inna lahu amanan minal faqri, maka dengan zikir ini orang itu akan diberikan selamat, aman, bebas daripada fakir. Amin Allahumma. Wastaftaha bihi babal ghina, dan dengan ini zikir ini dia telah mengetuk pintu-pintu kekayaannya. Amin Allahumma. Wastaqra bi babal jannah, dan dengan ini dia telah kalau wastaftaha membuka, dia membuka pintu-pintu rezeki, pintu-pintu kekayaan, dan dia telah mengetuk pintu-pintunya surga. Amin Allahumma. Waqad rattaba salaf waqtaha ba'da zuhur, dan ini ditertibkan menjadi tertib para ulama-ulama salaf terdahulu. Ini adalah wiridan sehabis sholat zuhur. Apa wiridannya sehabis sholat apa? Ini dilakukan sehabis sholat zuhur. Kalau ini dilakukan supaya ini jalan, zikir ini dilakukan, zikir ini dilakukan. Yang berikutnya lagi tentang zikir, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. An Nabi Hurairah wa an Asad bin Wadah yarfa'u lin Nabi qala man qala la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim mi'ata marrah fi kulli yawmin lam yusibu faqrun abadan. Barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa berzikir la haula wala quwwata illa il aliyil azim berapa kali? 100. Lam yusibhu faqrun abadan, maka orang itu tidak akan terkena musibah fakir selama-lamanya. Amin Allahumma. Apa caranya bagaimana? Membaca zikir la haula wala quwwata illa billahil. Berapa kali? Maka dirinya tidak akan terkena penyakit, terkena musibah fakir. Amin Allahumma. Berikutnya lagi tentang zikir la ilaha illallah wa huwa afdalul azkar wa ajalluha fabihi yujaddidul iman wa yughfaru dzan wal ihsan. Dengan zikir ini maka akan diperbarui iman-imannya, akan diampuni dosa-dosanya, kemaksiatan-kemaksiatannya. Barang siapa yang melazimkan la ilaha illallah sababun li sa'ati rizki, menjadi sebab untuk diluaskan rezekinya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala alfa marrah, barang siapa berzikir la ilaha illallah 1000 kali ala taharatin, dalam keadaan suci, fi sabihati kulli yaumin, di dalam waktu subuhnya tiap-tiap hari. Waktu subuh ya, istimewa itu waktu subuh males-males seruwet, rezekinya pada kabur. Amin Allahumma. Kalian yang mengaminkan ya. Setiap pagi kulla yaumin, tiap-tiap hari 1000 kali. Sahhalallahu lahu asbabar rizki, maka akan dimudahkan baginya rizkinya. Apa itu? Pintu-pintu rizki. Berapa kali la ilaha illallah? 1000 kali. Habis sholat subuh la ilaha illallah. Kalau kita wiridan kita ini torekoh, yang kami zikirkan di sini adalah, yang kami zikirkan di pondok pesantren ini adalah zikir torekoh dari Syekhina Maimun Zubair. La ilaha illallah 313 kali. Paham ya? Yang kita digunakan di pondok pesantren kita ini adalah zikir la ilaha illallah, talqin zikir dari Syekhina Maimun Zubair, sanadnya ke Sayyid Muhammad Alwi sampai ke atas, sampai ke Rasulullah. Jadi 303. Makanya kalau ingin bagus, setelah itu dilanjutkan sendiri la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali sebentar kok. Dibaca sendiri sebentar ya. Kan sudah 313, tinggal menambahi. Bapak-bapak mampu berapa ini? Berapa Mas? Di antara rezekinya itu yang belum nikah supaya dapat jodoh. Jodoh termasuk rezeki apa tidak? Termasuk rezeki apa tidak? Jodohnya biar tidak kabur terus ya. Jodohnya supaya tidak kabur, baca la ilaha illallah 1000. Amin Allahumma. Kalau anak santri-santri tidak usah terlalu banyak, nanti 3000 baru MTS sudah minta nikah ya. Naudzubillah subhanallah.
Ya, jadi la ilaha illallah berapa? 1000 kali. Wa min fawaidha, di dalam kitab Abwabul Faraj diterangkan termasuk hikmahnya, wa min fawaidi la ilaha illallah, daripada faidahnya la ilaha illallah, annaha tuftahu 99 baban minar rizki. Dengan la ilaha illallah itulah dibuka 99 pintu-pintunya rizki. Amin Allahumma amin. Ya. Yang berikutnya lagi berdoa. Ini diantara pintu apa, jalan supaya rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya di dalam Mu'adz Salman radhiyallahu anhu qala Rasulullah, innallaha hayyun karim yastahyi idza rafa'a ar-rajul ila yadayhi ayarudda sifran qaibain. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha hidup, yang maha mulia. Allah malu kalau ada seseorang minta sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian tangannya itu tidak mendapatkan pemberian dari Allah. Artinya sifron, tanpa mendapatkan keuntungan sama sekali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah berdoa dengan cara ini. Qala alaihi salatu wassalam, man aradal ghina ba'dal faqri, kata Rasulullah bersabda, barang siapa ingin mendapatkan kekayaan, barang siapa ingin kaya setelah fakir, atau dia ingin diluaskan daripada kesempitan, falyakul ba'da sholatil jumu'ah, maka hendaklah ia berzikir setelah sholat Jum'ah, ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bita'atika an maksiatika wa bifadlika amman siwak mi'ata marrah, 100 marrah min Jumat inilah Jum'ah sab'a marrah, Jumat sampai Jumat berikutnya sampai 7 Jumat, Jumat sampai Jumat berikutnya sampai 7 Jumat. Fa innahu yughnihi bi fadlihi wa karamih, maka Allah akan memberikan kekayaan orang itu daripada anugerahnya Allah dan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir tadi, Allah ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwak, 100 kali. Makanya ini berzikir laki-laki ya yang sholat Jumat berzikir ini. Kalau ibu-ibu gimana? Kalau ibu-ibu karena ada Jumatan ya sampai sholat duhur. Karena sampai sholat duhur membaca ini berapa? 100 kali. Karena masalah rezeki ini juga penting. Karena kalau orang belum siap, karena kadal fakru ayakuna kufran, banyak orang yang dengan fakir menyebabkan dirinya menjadi kufur atas nikmat Allah. Tapi perhatikan, masalah rezeki itu adalah rezeki secara zahir, secara maknawi. Ada yang secara lahiriah, ada rohani. Lahiriah kita dicukupi, kebutuhan dicukupi. Tapi ada juga rezeki secara rohaniah, batinnya kita keimanan kita, hidayah kita, kedekatan kita kepada Allah, dijauhkan kita dari maksiat, itu juga rezeki. Jadi rezeki jangan dianggap cuma masalah fulus saja, tapi juga rezeki secara lahiriah, rezeki secara batiniah. Amin Allahumma. Sebab Rasulullah berdoa. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ba'da salatul fajr. Rasulullah itu sebelum sholat fajar, yaqul ba'da sholatil fajar, setelah sholat fajar Rasulullah itu berdoa seperti ini, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan maqbula. Ini doanya Rasulullah yang artinya, ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah rezeki yang baik, wa ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa amalan maqbula, amal yang diterima. Penting sekali ilmu yang manfaat. Salah satu ketakutan santri-santri, orang yang berguru itu, hadirin,
Orang yang ngaji, orang yang berguru, salah satu hal yang paling ditakuti itu kalau punya ilmu tidak manfaat. Paham ya? Itu kalau punya ilmu tidak manfaat, itu kata makalah Arab itu al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak manfaat itu seperti pohon tanpa buahnya. Ya, ilmu tanpa diamalkan itu sama dengan pohon tanpa namanya mandul, namanya pohon yang mandul. Jadi kalau ada orang santri kok tidak manfaat ilmunya, manfaat untuk dirinya, manfaat untuk dimanfaatkan kepada yang dia menasrul ilmi, mengajarkan ilmunya dengan sungguh-sungguh, namanya mandul. Paham ya? Santrinya santri kalau ustadznya mandul. Paham apa paham? Alumni pesantren tidak ngaji. Namanya al ilmu al ilmu bila amal kasyajar bila samar ya. Ilmu tanpa amal seperti pohon Santri kok berapa tahun di pondok nggak ngajar, nggak mengamalkan ilmunya, nggak diajarkan ilmunya, naudzubillah summa naudzubillah. Mungkin di pondok dia kualat sama kiainya, mungkin di pondok kualat sama kiai, naudzubillah summa naudzubillah. Tandanya ilmu tidak manfaat itu kualat sama kiainya. Di antara naudzubillah summa naudzubillah. Hati-hati. Rasulullah SAW mengajari kita. Rasulullah saja minta supaya ilmanmu ilman nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Rasulullah saja minta. Lo kalian kok gak minta? Ya. Sudah merasa manfaat atau gimana ilmu kalian? Rasulullah saja minta supaya ilmunya bermanfaat. Masya Allah. Ini suatu ketika hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diajarkan. Wa dakhala Rasulullah dzata yaumil masjid. Rasulullah pernah suatu ketika memasuki masjid, tiba-tiba ada seorang laki-laki daripada sahabat Ansor, yuqal lahu Abu Umamah. Namanya siapa sahabatnya? Abu Umamah. Ya Abu Umamah. Ya Abu Umamah, wahai Abu Umamah, apa yang aku lihat, kenapa kamu ada di masjid ini di lain waktu sholat masjid? Abu Umamah, kok saya lihat kamu ada di masjid, tidak waktunya sholat di masjid, belum waktunya sholat, kenapa kamu sudah di masjid? Abu Umamah, kadang-kadang aneh-aneh, orang di masjid tapi tidak waktunya sholat. Kalau nggak waktunya sholat, kalau waktu tholabul ilmi tidak apa-apa, lu di masjid terus saya malah tidur di masjid. Ya Allah, ini mengherankan ini. Kamu kan punya tanggung jawab keluarga, kok di masjid terus? Salah lagi nih ya. Ini Rasulullah pernah heran sama Abu Umamah Ansor. Kenapa kamu ada di masjid terus? Ini Abu Umamah. Mali arafil masjid fi ghairi waqti shalah. Faqala humumun lazamatni wa duyunun ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku stres ini ya Rasulullah. Bahasa kita pakai stres saja. Humum, susah ya Rasulullah. Aku stres ya Rasulullah. Saya banyak hutang ya Rasulullah. Saya stres, saya bingung, saya susah. Saya banyak hutang ya Rasulullah. Ya Rasulullah, qala fala alimaka. Apakah enggak aku ajarkan kepada kamu? Idza anta qultahu azhaballahu azza wa jalla hammaka wa qada'aka dinak. Apakah tidak aku ajarkan kepada kamu, yaitu dengan suatu zikir yang kalau kamu amalkan maka hilang stres kamu. Ada yang suka stres? Ada yang suka stres? Kalau kamu amalkan ini, stres kamu hilang. Ini Rasulullah mengajarkan. Kamu punya hutang kamu akan dimudahkan untuk dikabulkan, apa untuk dibayar. Amin Allahumma. Bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, ajari aku ya Rasulullah. Terus Rasulullah mengatakan zikir. Qal Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Aku langsung berzikir dengan ini zikir, hilang stres saya.
kemudian saya dimudahkan untuk bisa membayar hutang. Amin Allahumma. Makanya kalau stres, banyak hutang, stres karena susah, zikir ini yang diajarkan Rasulullah. Apa tadi? Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ini diamalkan setiap habis sholat, diamalkan. Insyaallah susahnya hilang, stresnya hilang, barokah ini zikir. Kalau dia punya hutang akan mudah dibayarkan. Amin Allahumma amin. Yang berikutnya lagi istighfar. Istighfar. Cara supaya dimudahkan rezeki adalah istighfar. Wa ahadul abwab allati turisul ghina wa tajlibul barakah wa turisul wafar wa tamfil faqr. Istighfar ini adalah yang menyebabkan dirinya bisa menjadi orang yang kaya, bisa menarik berbagai keberkahan-keberkahan, yang bisa menyebabkan dirinya mendapatkan banyak keberuntungan, yang menghilangkan kefakiran, yang memanjangkan umur. Dengan istighfar memanjangkan umur, wa tadabbur wizra, dan menghilangkan dosa-dosa. Waqad qala ta'ala, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini Al-Qur'an. Fakultu, maka saya berkatakan, istaghfiru, meminta ampunlah kalian semuanya kepada Tuhan kalian semua. Innahu, sesungguhnya Allah, karena ada siapa Allah, Ghaffar, itu zat pemberi ampun. Yursilis sama alaikum, kalau kamu beristighfar, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan kepada kalian, hujan-hujan yang lebat, yang penuh dengan keberkahan. Wa yumdidkum, dan Allah akan memberikan kepada kalian semuanya bi'amwalin wabani, dengan harta-harta, dengan banyaknya harta-harta, wabani, dan keturunan. Wa yaj'alakum jannatin, dan menjadikan bagi kamu jannatin, kebun-kebun, lakum anhara, yang ada aliran-aliran airnya. Hadirin, kalau kamu memperbanyak zikir, kalau kamu memperbanyak zikir istighfar, maka pertama kamu akan dianugerahkan hujan-hujan yang barokah. Pertama. Jadi kalau kekeringan, banyak kekeringan, perbanyak istighfar. Yang kedua, orang kalau perbanyak istighfar itu adalah wa yumdidkum, dan Allah akan memberikan kepada kalian harta-harta. Kamu akan dianugerahkan rizki-rizki yang banyak, wabanin, dan keturunan. Jadi kalau ada orang susah mendapatkan keturunan, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Kalau kamu kok susah mendapatkan keturunan, perbanyak istighfar. Kalau kamu kok susah mendapatkan harta benda, rezekinya kamu mampet, perbanyak istighfar. Jadi ini istighfar, perbanyak istighfar. Maka oleh karena itu Syekhana Khalil Bangkalan diceritakan, ada orang dengan 3 kasus. Yang satu, ya Syekh, sekarang ini kami kekeringan, banyak istighfar. Yang satu, ya Syekh, saya ini tidak punya anak sudah lama, ya Syekh, istighfar. Yang satu lagi, rezeki saya mampet, istighfar. Jadi satu masalah istighfar ini, permasalahan 3 masalah. Masalah harta, masalah kekeringan, masalah masalah keturunan, perbanyak Masya Allah, minallahumma. Wa astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Ini diantara keistimewaan lagi. Kalau tadi adalah surat Nuh 10 sampai 12. Wa amal hadis, adapun hadis, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Rasulullah, barang siapa rajin baca istighfar, maka Allah akan menjadikan setiap kesusahannya ada jalan keluarnya. Wa min kulli dhikin makhraja, setiap kesempitan yang dihadapinya akan diberikan jalan keluar.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Wa saka rajulun Hasan al-Basri al-Jadab sumastaghfarasaka. Faidah. Nah, ini ya, sudah. Jadi kalau ingin dimudahkan rezekinya, tadi kalau bisa dipadukan. Istighfarnya jalan, sholat sebelum subuh jalan, bacalah khala 100 kali jalan, habis sholat duhur la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin jalan. Insyaallah semoga dengan mengamalkan ini dengan istiqomah, tidak hanya rezeki dunia dan rezeki akhirat akan kita gapai. Amin Allahumma. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.